Oke, halo semua. Selamat datang kembali di MB Podcast. Gigih Prahastoro hadir kembali untuk menemani hari-hari kalian di masa pandemi atau physical distancing. Ya, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-70 quarantine day. Apakah sudah cukup membuat kalian sedikit gila? Ya, kalau gue sendiri sih jujur aja gila sih enggak, cuma ya sedikit membuat gue berada dalam fase tertekan sedikit. Ya gimana enggak, di kondisi normal kita bisa bebas beraktivitas di luar rumah, bekerja dengan normal, kuliah dengan normal, nongkrong dengan teman-teman dengan normal dan aman tanpa perlu dibarengi oleh rasa suujon, ya, karena takut ketularan corona. Ya, gue sangat merindukan gitu kehidupan normal gue yang dulu. Ya mungkin kita semua seperti itu. Dan yang membuat gue merasa kalau pandemi ini membuat kehidupan kita ini sangat berbeda, yaitu pas seperti keadaan sekarang ini pada saat bulan Ramadan. Ya nggak tahu kenapa ya, bulan Ramadan tahun ini tuh kerasa berbeda sekali ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin karena suasananya yang mengharuskan kita untuk stay di rumah aja sesuai dengan anjuran pemerintah juga sih, demi memutus mata rantai penyebaran. Nah tentu aja nih ya, di masa pandemi sekarang dalam menjalankan ibadah puasa kita harus ada nih strategi khusus supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan optimal sesuai dengan substansi kita beribadah, dan sekaligus juga kita terhindar dari terturalnya virus COVID-19. Nah, kira-kira apa aja yang menjadi strategi kita nih dalam mensiasati agar kita optimal beribadah, tapi juga kita tidak usah khawatir dengan resiko yang terjadi atau ketakutan kita akan tertular oleh virus itu. Nah, yang pertama, kita itu harus melaksanakan ibadah, atau biasanya kan kalau di bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih di masjid ya, dan juga ada istilah membaca Al-Quran atau tadarus biasanya di masjid setelah tarawih. Nah itu kita bisa lakukan di rumah aja, karena sesuai dengan anjuran pemerintah kita itu harus menghindari tuh yang namanya kerumunan, tempat-tempat ramai, pokoknya tempat-tempat umum yang sekiranya memiliki potensi untuk menularkan. Nah, terus ini nih yang paling berat sebetulnya di bulan puasa itu tidak mengadakan buka puasa bersama. Waduh, ini pasti adalah momen-momen yang paling kita tunggu-tunggu nih di bulan Ramadan, yaitu selain lebaran ya, ada juga buka puasa bersama. Nah, di mana kita bisa berkumpul di situ, bisa bersama teman-teman lama, biasanya teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA. Kita bisa ibaratnya kayak reunian kecil lah dari buka puasa bersama ini. Nah, pada tahun ini nih, kita dianjurkan untuk tidak mengadakan buka puasa bersama, karena itu juga tadi bisa mengakibatkan potensi tertular semakin cepat. Karena kan yang namanya buka puasa bersama kan berkerumun, nggak mungkin dong buka puasa bersama sendiri. Nah selanjutnya itu memperhatikan batasan fisik ya. Kita harus sangat menjaga jarak kepada orang lain ya. Tapi untuk dianjurkan di rumah aja sih, untuk yang mempunyai privilege untuk tinggal di rumah ya kalau bisa di rumah aja. Cuman kan tidak semua orang itu punya privilege untuk diam di rumah aja, karena tidak semua
sektor-sektor pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah aja. Ada beberapa sektor-sektor ekonomi yang tidak bisa kita kerjakan di rumah, ya sebisa mungkin kita optimalkan di rumah. Nah, yang keempat itu mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, ini juga sangat penting ya, karena kan di bulan Ramadan kita seringkali ada yang namanya istilah sahur on the road gitu kan. Nah, sebisa mungkin untuk Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini, mudah-mudahan akan berakhir tahun ini ya, kita itu bisa mengurangi aktivitas di luar rumah, karena kita tidak tahu saat ini siapa saja orang-orang yang tertular dan siapa saja orang-orang yang aman. Kan kita tidak bisa melihat perbedaannya secara kasat mata gitu kan. Nah, selanjutnya jika memang kalian ini ingin beribadah secara maksimal di masjid ya kan, tidak mau menghilangkan esensi dari beribadah itu sendiri, kan banyak yang bilang kalau beribadah di bulan Ramadan kalau nggak ke masjid itu kurang afdol. Nah, ini dia, kita sudah menyiapkan tips and tricksnya bagaimana cara kalian tetap bisa beribadah di masjid dengan ya minimal mengurangi potensi penularan lah. Pertama, kalian harus menjaga kebersihan tempat wudhu, toilet, dan lantai tempat ibadah dengan cairan disinfektan. Nah, pastikan masjid kalian itu sudah disterilkan menggunakan cairan disinfektan, karena akan sangat berbahaya misalnya seperti di tempat wudhu yang tempat dipegang oleh banyak orang, toilet, lantai, dan tempat ibadah biasanya di bagian sajadah itu yang sangat rentan sekali terdapat virus di sana. Nah, selanjutnya itu sebisa mungkin kita membawa sejadah sendiri sebagai alat sujud masing-masing ya. Jadi biasanya kan di masjid-masjid, di beberapa masjid, memang nggak semua sih, di beberapa masjid dan musola itu kan sudah menyediakan ya, sudah menyediakan sejadahnya. Nah, kalau bisa kalian itu membawa sejadah sendiri gitu ya, untuk antisipasi aja. Takutnya masjid sejadah yang ada di musola dan masjid mengandung COVID-19, kan kita tidak ada yang tahu seperti itu. Kedua, tips beribadah aman secara optimal di situasi pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diterapkan dengan semaksimal mungkin, karena hal ini penting demi memutus mata rantai penyebaran. Nah, anjuran ini sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita bersama. Tidak ada yang diuntungkan dalam anjuran ini sebetulnya. Ini hanya suatu cara supaya situasi dan kondisi seperti ini tuh cepat berlalu. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama.